Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustina Putri, NPM 231506129. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai proses monitoring Ubuntu Server dengan menggunakan PRTG Network Monitor melalui protokol SNMP. Nah, sebelum itu, kita akan terlebih dahulu mendownload SNMP-nya di Ubuntu Server. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu PRTG. PRTG adalah sebuah software yang monitor jaringan yang digunakan untuk memantau penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan trafik jaringan. Di mana PRTG ini akan bekerja dengan sensor, yaitu unit kecil yang memantau fokus pada satu parameter tertentu. Nah, sedangkan SNMP ini yaitu Simple Network Management Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk memonitor perangkat jaringan dan server, di mana SNMP akan mengirimkan informasi sistem ke PRTG dengan menggunakan port default UDP 161 dan SNMP ini memerlukan paket. Nah, di sini saya menggunakan tush putih. Nah, untuk melihat apakah PRTG-nya, untuk melihat SNPB-nya sudah aktif, di sini saya menggunakan perintah SNPWL min V2C min C public localhost system. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat pesan output yang dikeluarkan. Nah, ini berarti SNPB-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman PRTG-nya. Di sini saya menggunakan device dengan nama SNPMB Ubuntu Server, di mana SNP Ubuntu Server ini akan menggunakan di sini saya akan membuat grup. Di sini kita add grup. Dah, di sini saya sudah membuat add grupnya dengan nama SNMP Ubuntu Server, di mana di sini saya menggunakan device dengan nama Ubuntu Server. Kita klik. Nah, di Ubuntu Server ini kita dapat melihat terdapat beberapa sensor yang digunakan, eh, yaitu IO Traffic, NNPO State 3 Traffic, SNPU CPU Load, SNPP Linux Memo Info, V2, SNPMB System Uptime, dan SNPMB Linux Disk Free. Di mana pada sensor IO Traffic ini digunakan untuk memantau total lalu lintas jaringan pada interface SNPMB, yaitu interface default Linux. Nah, sedangkan yang sensor SNPMB CPU Load digunakan untuk menampilkan persentase pemakaian CPU. Sedangkan sensor SMP Meminfo V2 digunakan untuk membaca data memori Linux dari Meminfo, lalu menampilkannya dalam bentuk grafik. Kemudian yang keempat, sensor SNPMB System Uptime, di mana ini digunakan untuk menampilkan berapa lama server hidup sejak terakhir reboot. Kemudian yang kelima yaitu sensor NPOS3 Traffic, di mana sensor ini akan mirip dengan IO Traffic, tapi ini tuh khusus interface jaringan ENPOS3, di mana yang keenam ini terdapat sensor Linux Disk Free, di mana di sini tuh menampilkan info strike ataupun disk. Nah, di sini kita akan masuk di bagian ini terdapat status dari setiap sensor itu up, berarti dia itu dalam kondisi aktif. Nah, dengan pisan oke. Nah, kita masuk ke halaman yang IO Traffic. Nah, di IO Traffic ini terdapat halaman overview yang menampilkan grafiknya. Di sini terdapat traffic downtime. Nah, kemudian terdapat traffic in, yaitu traffic yang masuk, dan traffic out, yaitu traffic yang keluar, dan traffic total dari in dan out. Nah, di mana traffic total ini akan menampilkan total kecepatan traffic ataupun inbound dan outbound secara real time, di mana warna hijau ini menandakan bahwa kondisi normal, di mana di sini terdapat 0 Mbits, berarti server ini sedang idle, berarti tidak ada yang keluar ataupun yang masuk. Nah, di sini terdapat kondisinya, di mana last down berarti lama waktunya itu 3 jam 39 menit.
Nah, di sini kita dapat melihat dalam IoT traffic ini terdapat lama waktu yang lama waktu running dan juga terdapat downtime dan uptime-nya. Dan juga terdapat sini live grafiknya, di mana di sini terdapat live grafik dalam waktu ke waktu. Dan di sini dalam bentuk 2 jam, dan di sini Mbit yang keluar. Di sini dalam waktu 8.15 PM, 0 bit, dan juga sampai jam 10 malam ini 0 bit juga. Di sini terdapat 2 day, 30 day, dan 365 days. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sensor yang kedua, yaitu kemudian kita lanjut ke sensor yang kedua, SNPMP CPU load. Nah, di sini akan menampilkan persentase pemakaian CPU, di mana di sini terdapat 2%, di mana CPU ini sangat rendah terhadap bebannya, di mana prosesor pertama ini sebagai beban CPU inti pertama, di mana terdapat 2% dengan minimum 1% dan maksimumnya 7%. Nah, sedangkan downtime berarti sensornya berada dalam kondisi downtime. Di sini terdapat grafik. Naik turun kecil berarti CPU dipakai sedikit untuk proses background. Nah, kemudian kita lanjut ke sensor yang ketiga, yaitu SMPTE Linux Meminfo V2. Nah, di sini kita dapat melihat total memori yang masih bisa dipakai. Di sini terdapat pada 174 GB ini, ataupun 90%, artinya server sangat ringan, ataupun RAM masih longgar. Kemudian yang free physical memory berarti memori yang masih belum digunakan, yaitu 1049 GB ataupun 77%. Kemudian terdapat free smart space yaitu 2 GB, yaitu smart space yang belum terpakai. Kemudian terdapat free tab total yaitu gabungan RAM dan swap yang masih kosong, yaitu 95%. Kemudian terdapat tabel channel. Channel yang ditampilkan yaitu affiliate memory, free physical memory, free physical memory percent, kemudian free swap space, free swap space percent, kemudian terdapat free total. Nah, di sini menunjukkan nilai yang ditampilkan itu masih sangat longgar ataupun masih banyak dikit. Nah, kemudian lanjut ke SNPMB System Uptime. Nah, sensor ini menampilkan berapa lama server hidup sejak terakhir reboot, di mana di sini menunjukkan 33 jam 42 menit. Berarti server ini baru dinyalakan 3 jam 42 menit yang lalu. Kemudian terdapat tabel channelnya, di sini terdapat downtime dengan sistem uptime, di mana waktu hidup iOS itu 3 jam 42 menit dengan minimum 60 second dan maksimumnya itu 5 jam 35 menit dari waktu yang akan ditampilkan. Nah, di sini terdapat live graph-nya juga, di mana live graph ini akan menampilkan waktu uptime yang terus naik. Di mana uptime di sini selalu naik, di mana dalam waktu 8.15 PM menunjukkan 1 hari 1 jam 40 menit, dan 8.30 PM yang ini 1 jam 56 menit. Berarti dia waktunya itu sampai maksimal 10 PM tadi, yaitu maksimalnya 3 jam 42 menit. Lanjut ke sensor yang kelima, yaitu sensor ENPST3 traffic, di mana sensor ini fungsinya sama dengan traffic IO traffic, tapi traffic IO itu menampilkan volume dan kecepatan data interface utama server. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa traffic in-nya itu 0,01 Mbits. Traffic out-nya juga 0,1 Mbits per second. Di mana di sini terdapat traffic channel, yaitu traffic in-nya yaitu kurang dari 0,01 MB, speednya juga kurang dari 0,01 MB, dan minimumnya 0,01 MB juga. Kemudian traffic out-nya juga kurang dari 0,01 MB dan speednya juga sama. Kemudian traffic total, nah ini. Kemudian terdapat live graph-nya. Di sini terdapat maksimalnya yaitu 0,3 Mbit per second, sedangkan minimalnya itu 0,01 Mbit per second.
Kemudian kita masuk ke SNPMB Disk Free, di mana SNPMB Linux Disk Free ini menampilkan penyimpanan yang ada pada PRTG-nya. Kemudian di sini terdapat free bit mapper Ubuntu, bit yang Ubuntu yaitu kurang dari 0,01%. Sedangkan FreeNodeS Mapper-nya itu 87%, FreeNodeS 2-nya itu 100%, dan FreeSpace-nya itu 59%. Kemudian FreeFace yang Edu 2-nya yaitu 95%. Nah, di sini kita dapat melihat channelnya. Di sini terdapat informasi mengenai FreeBits Mapper Ubuntu-nya berapa less volume, minimum, dan maksimum. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat disk yang digunakan pada setiap waktunya. Di sini maksimalnya itu 0,8 giga dan minimalnya 0,8 giga juga. Kemudian kita untuk melihat data ini dalam bentuk laporan, di sini terdapat historic data report setting. Di sini kita dapat melihat atur waktunya sekarang dengan average rate intervalnya itu 80 menit ataupun 1 jam. Di mana format filenya itu dalam bentuk HTML Webpack. Kemudian kita download, kita klik start. Nah, di sini kita dapat melihat laporan dari SNPM Linux Disk Free versi 2, di mana di sini terdapat report time span-nya, waktunya dari jam 10.07 PM sampai 11.07 PM, di mana di sini TP-nya itu SNPP Linux Disk Free versi 2 dengan probab-nya itu local probe, dengan grupnya itu SNPMB Ubuntu Server, dan device-nya Ubuntu Server juga. Dengan waktu up-nya yaitu 4 jam 58 menit 1 second, dengan request state-nya yaitu 89%. Dari sini kita dapat melihat bahwa disknya ini dalam kondisi naik turun. Nah, dari maksimalnya, yang paling maksimal itu 1 GB, kemudian pada jam 8 PM, disknya kembali turun. Nah, kemudian di sini terdapat the time-nya per tiap saat. Nah, di sini coverage-nya 0%, downtime-nya 0%, dan ada yang 100%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Ubuntu Server dalam kondisi optimal dan sangat stabil. Tidak ada masalah performa yang terdeteksi selama monitoring berlangsung, di mana konfigurasi NSMPMB berhasil dan memungkinkan memonitoring real-time secara efisien, akurat, dan reliabel menggunakan PRTG Network Monitor, di mana sistem ini sangat berguna untuk administrator IT dalam mengawasi kesehatan server dan mencegah masalah sebelum terjadi. Saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.